Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kalam Kudus di seluruh Indonesia. Kesetiaan Allah yang maha tinggi telah mengantar kita di minggu yang baru. Pemazmur di dalam Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Saya mengajak kita berdiri, kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dalam Kristus Yesus menyertai saudara-saudara sekalian dalam ibadah pagi hari ini. Amin. Sungguh Dia Tuhan yang layak dihormati, diagungkan untuk kesempurnaannya yang memelihara kita hari lepas hari. Mari bersama-sama kita mengagungkan Tuhan. Penghormatan kita bagi Dia dalam puji-pujian. Di hadapan-Mu Tuhan, kami membawa penghormatan kami. Syukur
pujian ribuan malaikat kan cukup nyata bersyukur. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidupku selalu menyenangkanmu, Tuhanku. Segala puji bagi Kaya yang kami kawali. Yang mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu, untuk semua karyamu. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur Engkau yang menyertai kami adalah Allah yang setia. Bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Engkau membuktikan Engkau mengasihi kami dengan setia. Terima kasih untuk apa adanya hidup kami hari ini. Kami terpelihara di dalam kesempurnaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang kami nikmati di dalam Engkau. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk makan minum yang Tuhan sediakan bagi kami tiap-tiap hari. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Engkau menyertai rumah tangga dan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua perbuatan-Mu dalam hidup kami. Dan kami juga menyadari bahwa di tengah-tengah kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau kerap kali mendapati kami tidak setia, tidak berkenan kepadamu. Kami mendukakan Engkau. Kami mendukakan sesama kami, orang-orang kekasih kami, orang-orang terdekat kami, sahabat-sahabat kami, suami, istri, anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, saat Engkau mendapati ada celah, ada kecemaran di dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan, biarlah oleh belas kasih-Mu kami menerima pengampunan daripadamu. Engkau yang berjanji bahwa jika kami datang mengaku dosa kami dengan jujur di hadapan-Mu, Engkau Allah yang berkenan untuk mengampuni kami. Dengan iman dan penuh rasa syukur, kami terima pengampunan dari Engkau. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kalam Kudus di seluruh Indonesia, kita semua yang sudah menerima
belas kasih anugerah kemurahan Allah, keselamatan di dalam Allah. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bersyukur semua yang Tuhan beri bagi kita adalah baik adanya. Layaklah bagi kita untuk memuji-muji Tuhan. Mari bersama-sama kita agungkan Dia, kami puji dengan riang. Mari dengan bertepuk tangan kita agungkan Tuhan. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga privasi yang hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milikku, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Sungguh layaklah kita memuji-muji Tuhan. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Malam malam mata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Jemaat yang kekasih, dalam waktu-waktu ini ada banyak di antara kita yang mungkin mengalami kegoncangan-kegoncangan, yang mengalami kekhawatiran dan ketakutan karena melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Tetapi di dalam Tuhan kita tahu bahwa sekalipun keadaan bergoncang, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak tergoncangkan. Sungguh Dialah satu-satunya tempat yang membuat kita merasa tenang. Mari siapkan hati di hadapan Tuhan untuk firman-Nya. Tenanglah jiwaku.
tenanglah, tenanglah. Jiwaku, jiwaku, tenanglah. Jiwaku, 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 Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat kita beribadah kembali bersama dengan keluarga atau handai taulan kita dari rumah kita masing-masing atau di tempat di mana saudara-saudara berada sekarang ini. Kita terus berdoa agar dalam segala situasi damai sejahtera Kristus boleh terus memelihara hati dan pikiran kita. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bersama virus corona telah menyebar ke tidak kurang dari 213 negara dan teritorial. Saya yakin tidak banyak orang yang pernah berpikir akan terjadi hal yang seperti ini. Semua bidang kehidupan, semua profesi merasakan dampaknya. Dokter, para medis bersama keluarga mereka mengalami kecemasan yang tidak kecil karena mereka adalah orang-orang yang berada di garda depan menghadapi virus corona ini. Para arsitek, para pengusaha, para petani, ibu rumah tangga semua mengalami dampak dari COVID-19 ini. Saudara-saudara mungkin sudah menjadi Kristen 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun bahkan lebih. Dan selama ini kita melewati kehidupan Kristen kita dengan situasi kondisi yang saya ingin katakan dalam keadaan yang tenang, yang aman. Nah, beberapa bulan ini kita mengalami goncangan. Banyak pertanyaan yang muncul. Apakah virus ini berasal dari Allah atau dari iblis? Kalau Allah Maha Kasih, mengapa Allah tidak intervensi menghentikan penyebaran virus ini? Atau mungkin Allah Maha Kasih, tetapi Allah tidak Maha Kuasa, sehingga Allah tidak berdaya untuk menghentikan virus ini. Kita tidak membicarakan masalah ini, tetapi saya ingin mengajak kita semua di dalam situasi yang tidak menentu dan penuh tantangan ini. Inilah kesempatan bagi saudara dan saya untuk mengekspresikan panggilan iman, pengharapan, dan kasih Kristen, mengasihi Allah dan sesama kita. Pada hari ini, tema kita hidup bijaksana sebagai umat Allah. Jikalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai hari ini, biarlah kita mengerti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Pembacaan Alkitab dari Efesus pasal 5 ayat 15-17. Kitab Efesus banyak sekali berisi nasihat-nasihat yang praktis bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Sebelum kita sama-sama membaca kitab suci dan merenungkannya, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan, sekarang bersama-sama dengan keluarga atau dengan handai taulan di tempat kami masing-masing, kami menghampiri Dikau, Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Kami menghampiri Dikau, Allah yang maha kudus,
seraya kami mempersembahkan syukur kami atas pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami yakin dan telah mengalami sendiri kasih pemeliharaan-Mu yang setia. Kami yakin akan kuasa-Mu. Kami yakin Engkaulah satu-satunya yang berdaulat penuh atas segala sesuatu, yang terus mengendalikan segala peristiwa dalam hidup manusia. Ya Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, sebagaimana janji firman-Mu, di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Tuhan, kami akan membaca kitab suci, belajar dan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami. Anugerahkanlah kepada kami hati yang lembut untuk benih firman-Mu. Menjadi kerinduan dan doa kami. Bukan saja kami menjadi pendengar, tetapi Tuhan, berikanlah kepada kami dorongan dan kemampuan untuk juga menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena hanya dengan melakukan firman-Mu lah kami dapat disebut sebagai yang berbahagia adanya. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang terindah di atas segala nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, karena hanya ada 3 ayat, saya akan membacakan satu persatu dan sambil saya akan memberikan penjelasan di bagian-bagian yang saya rasa perlu penjelasan. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam terjemahan hurufiahnya, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu berjalan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara-saudara sekalian, falsafah hidup orang Ibrani menggambarkan kehidupan seorang manusia itu seperti sebuah perjalanan. Saudara-saudara bisa membayangkan jikalau saudara ingin melakukan sebuah perjalanan dari rumah saudara ke suatu tempat yang saudara ingin tuju. Ada saat ketika saudara mulai perjalanan dan ada saatnya saudara tiba di tempat tujuan, saudara tidak lagi melakukan perjalanan. Bagi orang-orang Ibrani, kehidupan seorang manusia itu tidak seperti roda yang berputar di tempat, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tetapi seperti seorang yang melakukan perjalanan. Sejak dia lahir sampai dia meninggal, itulah perjalanan yang akan dilakukan oleh seorang manusia. Saya ingin memperlihatkan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa bagi orang Ibrani, sebuah kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22, di dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, Henokh berjalan dengan Allah. Satu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan di situ, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara bisa perhatikan ada kata kakiku, ada kata jalanku, yang menunjukkan sebuah perjalanan. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah terang bagi kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, dikatakan begini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terjemahan hurufiahnya, dan tebuslah kairos yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar dalam sebuah khotbah atau dalam sebuah pemahaman Alkitab
bahwa di dalam bahasa Yunani kata waktu itu ada dua. Yang pertama adalah kronos. Dari kata kronos inilah muncul istilah kronologi. Dan yang kedua adalah kata kairos. Nah, saya ingin menggunakan sedikit waktu untuk menjelaskan perbedaan keduanya. Kalau saya ingin pergi memeriksakan gigi saya ke dokter gigi, saya tiba jam sekian di tempat praktek dokter gigi, lalu saya tunggu di ruang tunggu dokter, jam sekian saya dipanggil masuk ke ruang praktek dan dokter gigi mulai menangani masalah gigi saya. Inilah kronologinya, ya. Jam sekian tiba di dokter gigi, jam sekian saya mulai diperiksa. Di tengah-tengah kronologi itu terdapat kairos, terdapat kesempatan. Selama saya di ruang tunggu, menunggu kapan saya dipanggil oleh dokter gigi, saya sebenarnya mempunyai kairos untuk menulis sesuatu. Saya mempunyai kairos untuk membaca sesuatu. Saya mempunyai kairos untuk berbicara dengan orang lain yang juga sedang menunggu giliran mereka untuk diperiksa. Jadi kairos itu lebih kepada kesempatan yang kita miliki. Saudara-saudara sekalian, di dalam mitologi Yunani dikenal ada dewa Kairos atau dewa kesempatan. Dewa ini adalah dewa yang paling sibuk dan selalu berlari kencang. Dikatakan kakinya itu bersayap, badan dan kepalanya itu licin, tetapi di bagian depan dari kepalanya itu ada sedikit rambut yang tersisa, ada sedikit jambul. Ini seakan-akan ingin memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa jikalau dewa ini sudah lewat, kita tidak mungkin lagi bisa menangkap dia. Oleh karena kepala dan tubuhnya itu licin, kita hanya bisa menangkap dewa ini jikalau dia belum lewat, yaitu dengan cara menangkap jambul, ya, rambut yang ada di bagian depan kepalanya. Itulah sebabnya Paulus berkata, dan tebuslah kairos yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai di sini saya ingin mempertanyakan satu hal kepada kita semua. Apa kata kitab suci tentang hidup manusia? Jikalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita bisa menyimpulkan beberapa hal tentang hidup manusia. Yang pertama, bahwa hidup manusia itu sementara. Saudara dan saya hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Seperti seorang musafir, dia melakukan perjalanan untuk ke suatu tempat. Dia hanya singgah sementara di satu tempat untuk beristirahat. Dia akan membangun tendanya dan esok pagi dia akan membereskan tendanya lagi untuk melakukan perjalanan lagi. Hidup saudara dan saya di dunia ini hanya sementara. Tetapi bukan cuma sementara. Yang sementara itu pun singkat adanya. Alkitab mengajarkan saudara dan saya bahwa hidup manusia di dunia ini singkat. Dikatakan hidup manusia itu seperti bunga, jikalau angin bertiup dan bunga itu lepas dari tangkainya, dia akan pergi sesuai dengan tempat hembusan angin dan tempat asalnya tidak mengingatnya lagi. Segera dilupakan. Alkitab mengatakan hidup manusia itu seperti rumput. Jikalau dia sudah tercabut dari akarnya, dia akan kering, layu, dan kemudian dia akan dibakar. Di dalam Yakobus pasal 4 dikatakan hidup manusia itu singkat seperti uap. Ibu-ibu yang sering di dapur tentu mengerti apa yang dikatakan oleh kitab Yakobus. Jikalau kita memasak air di sebuah panci, ketika air itu mendekati titik didihnya, maka kita akan bisa melihat uap di atas panci itu. Tetapi naik sedikit dari atas panci itu, kita tidak melihat lagi uap itu. Jadi hidup manusia itu sangat singkat sekali. Almarhum Billy Graham ketika dia masih hidup pernah ditanya oleh seseorang, apa yang paling mengejutkan tentang hidup manusia? Di dalam pengalaman kehidupan saya, di dalam pengalaman penggembalaan
saya menyaksikan, saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa banyak orang, sahabat kita, saudara-saudara kita, terkejut ketika dokter memvonis dia mengidap kanker. Tetapi Billy Graham ketika ditanya apa yang paling mengejutkan tentang hidup manusia, dia memberikan jawab, yang paling mengejutkan tentang hidup ini adalah betapa singkatnya hidup manusia. Apakah saudara tahu berapa usia Billy Graham? 100 tahun kurang 9 bulan. Orang yang dianugerahkan Tuhan kehidupan yang panjang itu bisa menyimpulkan bahwa hidup manusia itu singkat adanya. Yang kedua, hidup manusia bukan cuma sementara dan singkat. Yang kedua, hidup manusia itu cuma satu kali. Bukan cuma singkat dan sementara, tetapi kita menjalani hidup di dunia ini hanya satu kali. Tidak bisa diulang. Alkitab tidak mengajarkan tentang reinkarnasi. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan manusia akan mati hanya satu kali. Dan setelah itu akan diadili. Yang ketiga, apa kata kitab suci tentang hidup manusia? Hidup yang sementara ini tetapi mempunyai konsekuensi dengan kekekalan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana kita hidup di dunia yang sementara ini. Itu berakibat pada bagaimana kita kelak dalam kekekalan kita. Apa yang kita lakukan sementara kita hidup di dunia yang sementara ini, itu menentukan bagaimana kekekalan kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena itulah saudara-saudara kalian, Paulus berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Saya ingin kita sama-sama melihat 2 poin dari 3 ayat ini. Apa karakteristik orang yang hidup berhati-hati? Apa karakteristik orang yang hidup saksama? Apa karakteristik orang yang hidupnya bijaksana? Yang pertama, di dalam ayat 16 dikatakan mereka adalah orang yang menggunakan kesempatan dengan baik. Mereka adalah orang yang menebus waktu mereka. Apa modal dasar yang Tuhan anugerahkan bagi setiap manusia yang Tuhan izinkan lahir di muka bumi ini? Apakah materi, uang? Apakah bakat, talenta? Bukan. Modal dasar yang Tuhan berikan kepada semua orang yang Tuhan izinkan lahir di muka bumi ini adalah waktu. Kita mengenal istilah sampai hembusan nafas terakhir. Artinya apa? Selagi orang masih memiliki nafas, dia masih punya kesempatan, dia masih punya waktu. Ketika orang tidak lagi mempunyai nafas, maka habislah kesempatan yang dia miliki. Jadi modal dasar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya ketika Tuhan izinkan kita lahir ke muka bumi ini adalah waktu. Kepada Presiden Donald Trump di Amerika, Tuhan memberikan waktu 1 hari 24 jam. Kepada abang ojol yang ada di sekitar kita, yang jasanya sering kita gunakan, Tuhan berikan waktu kepada mereka 1 hari 24 jam. Kepada para pengacara terkenal, kepada para dokter yang sangat sibuk, yang pasiennya banyak sekali, Tuhan memberikan waktu 1 hari 24 jam sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tetapi yang membedakan kita adalah tidak semua orang menggunakan waktu, menggunakan kesempatan dengan sama baiknya. Paulus berkata, tebuslah kesempatan. Ini sebuah istilah dalam dunia perdagangan, artinya kita membayar sesuatu untuk mendapatkan kesempatan itu. Dengan kesempatan yang kita miliki, kita melakukan hal-hal yang bersangkut paut dengan kekekalan kita. Saudara-saudara sekalian, pandangan Alkitab mengatakan pada kita, pekerjaan seorang tukang sapu jalanan tidak lebih hina dari seorang direktur perusahaan besar. Jikalau mereka mengerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seorang pendeta tidak lebih mulia dari seorang petani. Jikalau tujuan, motivasi, dan cara
kita menjalankan profesi kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama orang. Tetapi kita harus memahami di sini, ada pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu dengan kualifikasi tertentu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang semua orang bisa melakukannya. Dan disinilah saudara-saudara kita perlu memikirkan apa yang dikatakan oleh Paulus, tebus waktu, tebus kesempatan. Ada orang-orang yang mengerjakan semua hal di dalam kehidupan mereka, oleh karena mereka enggan untuk berbagi kehidupan, menggaji orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan oleh orang lain, supaya dia yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, dia bisa meninggalkan pekerjaannya yang bisa digantikan oleh orang lain. Dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah prinsip yang dikatakan oleh Paulus. Tebus waktumu, tebus kesempatan itu. Kita beli waktu itu untuk kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa sih yang dipikirkan dan dikejar oleh manusia sepanjang hidupnya? Kalau saya perhatikan dari manusia itu lahir sampai dia meninggal, bertahun-tahun saya mengamati kehidupan manusia. Saya meringkas dalam 7C. C yang pertama itu college, yaitu pendidikan. Banyak orang tua mempersiapkan sedemikian rupa anaknya agar anaknya bisa menikmati, mengenyam pendidikan dari lembaga pendidikan yang terkenal. Karena mereka berpikir jikalau anaknya memegang ijazah dari universitas yang terkenal, dari lembaga pendidikan yang ternama, maka itu akan memudahkan karir dari anaknya. C yang kedua, karir, pekerjaan. Kalau dia mempunyai karir yang bagus, maka dia akan mempunyai uang, card. Kita hidup di zaman kita tidak lagi membawa uang cash, tapi kita cukup membawa beberapa kartu untuk melakukan transaksi apapun. Jadi sepanjang hidup manusia sejak lahir sampai dia meninggal, kalau saya perhatikan tidak jauh bergeser dari 7C ini. Masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah uang, materi, ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya pasangan hidup, setelah punya pasangan hidup ingin punya anak-anak. Pertanyaan saya adalah, apakah setelah kita memiliki 7C ini, otomatis kita akan menjadi seorang yang berbahagia? Belum tentu. Apakah salah jikalau kita mengejar 7C ini? Tidak salah. Tapi apakah ketika kita menghabiskan seluruh daya juang kita, seluruh energi kita, seluruh kesempatan waktu yang kita miliki itu untuk 7C ini, kita mengkaitkan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, mempersiapkan kekekalan kita. Saya ingin sekolah yang bagus agar saya boleh mempunyai karir yang bagus. Dengan karir yang bagus saya boleh mendapatkan peluang yang besar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Alkitab inginkan. Saudara-saudara sekalian, jikalau anak-anak kita tidak dibentuk oleh pandangan Kristiani yang sehat, pemikirannya tidak diubah oleh apa yang diajarkan oleh Alkitab, maka anak kita saya jamin, saya yakin sekali akan mengulang apa yang kita lakukan. Hidupnya dia akan investasikan untuk 7C ini. Mati-matian dia akan mengejar 7C ini. Cucu kita, jikalau dia tidak diperbaharui oleh Roh Kudus, mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya, dia akan mengulang hal yang sama. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kejar sepanjang hidup kita sebagai orang tua, juga akan dilakukan oleh anak kita. Dan juga akan dilakukan oleh anak cucu kita. Biarlah pada hari ini kita boleh diingatkan bahwa hidup kita yang sementara ini, kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan kita. Tebus waktu, gunakan kesempatan untuk mengerjakan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Yang kedua, apa karakteristik orang yang hidup berhati-hati, yang hidupnya saksama, yang hidupnya bijaksana? Ayat 17 berkata, mereka adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan.
Pertanyaannya adalah, apakah perlu tahu kehendak Tuhan? Saya ingin mengajak kita sama-sama melihat dua ayat. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara perhatikan bahwa orang-orang yang akan masuk kerajaan sorga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Bagaimana kita melakukan kehendak Bapa di sorga jikalau kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga? Kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di muka bumi ini selalu mengkaitkan apa yang dia kerjakan dengan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Salah satu ayat yang sangat terkenal yang kita semua mungkin pernah mendengarnya, Tuhan Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Di Taman Getsemani, Tuhan takluk kepada kehendak Bapaknya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa. Di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 9, Paulus berkata begini, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dari ayat ini jelas mengajarkan pada kita, jikalau kita berdoa untuk keluarga kita, jikalau kita berdoa untuk handai taulan kita, jikalau kita berdoa untuk teman-teman di gereja kita, agar mereka menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan, itu adalah sebuah doa yang alkitabiah. Tetapi sayang jarang sekali kita berdoa untuk mengetahui kehendak Tuhan. John Calvin mengatakan, tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah selain diri Allah sendiri. Kita ingat kembali kepada zaman kerajaan, di mana titah seorang raja itu tidak dapat dipisahkan dari diri raja itu sendiri. Ketika kita membangkang, ketika kita melawan kehendak raja itu, maka itu sama artinya kita sedang melawan raja itu sendiri. Nah, pertanyaan lanjutan adalah, apakah untuk semua hal kita harus cari tahu kehendak Tuhannya? Dalam arti yang sempit, misalnya ya, kita ingin membeli makanan, kita sampai di sebuah kantin, kita melihat daftar menunya, lalu kita mengambil sikap berdoa, kita berdoa minta Tuhan pimpin menu apa yang harus saya pesan. Saya rasa dalam banyak hal kehidupan kita sehari-hari, bagi setiap anak Tuhan yang telah tumbuh dewasa dalam Tuhan, tidak seperti itu kita mencari kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa pisahkan di sini. Yang pertama, hal-hal moral yang sudah jelas, boleh atau tidak boleh kita lakukan. Kita tidak perlu lagi mencari tahu apa kehendak Tuhannya. Kita tidak perlu lagi bergumul, kita tidak perlu lagi masuk ke kamar kita untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan. Apakah saya boleh mengambil barang ini yang bukan milik saya, yang saya ketemukan di jalan? Apakah saya boleh mencuri uang dari perusahaan saya? Kita tidak perlu cari tahu lagi kehendak Tuhannya. Sudah jelas apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi untuk hal-hal moral yang sudah jelas, boleh atau tidak boleh kita lakukan, yang Tuhan inginkan adalah kepatuhan kita. Lakukanlah. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, ada hal-hal rutin berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab kita. Apakah saya harus masuk kantor? Di dalam situasi yang normal, tidak ada perkecualian, tidak ada hal-hal yang membuat saya harus bertanya-tanya apakah saya masuk ke kantor. Maka itulah kewajiban saya, itulah tanggung jawab saya untuk datang ke kantor, bekerja seperti biasanya sebagai seorang karyawan. Kita tidak perlu lagi menggumulkan apakah saya harus masuk kantor, apakah saya harus mengerjakan ini yang menjadi tanggung jawab saya. Tidak. Soal makan, ya. Kalau tekanan darah saudara saya 160, maka jelas sekali dari informasi dari dunia medis dan kesehatan, dari informasi dunia gizi, kita tahu bahwa kita harus diet garam. Kita tidak perlu lagi berdoa untuk cari tahu apa kehendak Tuhan, ya, dalam pengertian sempit. Ya. Kalau pagi-pagi saya bangun dari tidur, saya bersiap-siap untuk pergi ke kantor,
saya buka lemari pakaian saya, ada sekian banyak pakaian di situ. Saya tidak perlu mencari kehendak Tuhan dalam arti yang sempit. Saya berlutut di tepi ranjang saya di kamar, lalu saya berdoa, cari tahu Tuhan saya mau pakai baju yang mana. Tidak perlu, karena Alkitab sudah mengajarkan pada kita soal sopan santun, soal janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Jadi Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, membimbing kita persoalan disiplin, kerajinan, jangan malas, ya. Persoalan pengendalian diri, persoalan sopan santun, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi memang ada hal-hal tertentu yang Alkitab tidak jelas. Ya. Nah, saya ingin memberikan kepada kita beberapa poin di sini yang saya sebut sebagai prinsip 6, 8, 10 yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 6, pasal 8 dan pasal 10. Dari semua yang halal, dari semua yang diizinkan Tuhan untuk kita lakukan, dari semua yang tidak melawan kehendak Tuhan, kita bisa bertanya 7 hal ini untuk mengetahui apakah saya perlu melakukannya atau tidak melakukannya. Yang pertama, apakah itu berguna? Bermain basket, berolahraga tentu saja berguna. Tetapi apakah perlu saya berada di lapangan basket setiap hari 8 jam? Padahal saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang atlet basket. Saya bercita-cita menjadi seorang ahli IT. Nah, kalau saya bercita-cita sebagai seorang ahli IT, apakah perlu saya berada di lapangan basket selama 8 jam per hari? Tidak perlu, tidak berguna. Kita hanya perlu beberapa jam saja, beberapa menit saja di lapangan basket. Ini sebagai contoh saja. Yang kedua, apakah saya tidak diperhamba? Tuhan menebus kita untuk menjadi seorang anak Tuhan yang bebas merdeka, bukan menjadi hamba. Seringkali saya berkata kepada anak-anak remaja, semua hal yang membuat engkau kecanduan, semua hal yang membuat engkau diperhamba, semua hal yang engkau lakukan secara sembunyi-sembunyi, semua hal yang membuat engkau gelisah, merasa bersalah, merasa berdosa, itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk engkau lakukan. Yang ketiga, apakah memuliakan Allah? Katekismus singkat Westminster dalam pertanyaan yang pertama mengatakan, apakah tujuan yang tertinggi dari hidup manusia? Tujuan hidup yang tertinggi dari hidup manusia adalah memuliakan Allah. Paulus berkata, apabila engkau makan, apabila engkau minum, apabila engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jadi di dalam hal-hal yang kita tidak tahu prinsip-prinsip Alkitabnya yang dengan jelas, kita bisa mempertanyakan di situ. Kalau saya melakukan ini, apakah itu memuliakan Allah? Yang keempat, apakah itu menjadi batu sandungan? Mungkin di dalam kelompok komunitas tertentu hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika saya berada di komunitas yang lain, apa yang saya lakukan di tempat lain tidak menjadi masalah, tetapi di tempat yang ini menjadi masalah. Kita perlu bertanya, apakah jikalau saya melakukan itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Yang kelima, apakah membangun diri saya dan membangun orang-orang lain? Yang keenam, apakah untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan diri saya sendiri? Ini yang seringkali membuat kegaduhan di dalam gereja, di dalam masyarakat. Nah, firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk mengutamakan kepentingan orang banyak, orang lain. Yang ketujuh, apakah membawa orang lain pada Kristus? Jikalau saya melakukan hal ini, apakah membawa orang lain pada Kristus atau justru menjadi batu sandungan? 7 pertanyaan ini akan cukup menolong kita dalam hal-hal di mana kita tidak tahu secara spesifik apa kehendak Tuhannya. Dari semua yang Tuhan izinkan kita lakukan, dari semua yang tidak melawan hukum Tuhan, mari kita bertanya 7 hal ini. Sebagai penutup, saudara sekalian, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Ada 2 macam orang, yaitu orang-orang yang berkata kepada Allah, jadilah kehendakmu. Dan orang-orang yang kepada mereka Allah berkata, baiklah kalau begitu, pilihlah sesuai dengan keinginanmu. Saudara-saudara termasuk yang mana? Apakah kita termasuk dari kelompok orang yang pertama, yang di dalam kehidupan kita, di dalam doa kita, kita selalu berkata,
jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di bumi seperti di surga. Seluruh kehidupan kita ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Atau kita adalah orang-orang kelompok yang kedua, yang Tuhan berkata kepada kita, baiklah, kalau begitu, itu pilihanmu, pilihlah sesuai dengan keinginanmu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tantangan ini, jikalau Tuhan masih mengizinkan saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia yang sementara ini, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, menggunakan kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, jikalau Tuhan masih mengizinkan kami hidup di tengah-tengah dunia yang sementara ini, tentulah Tuhan punya maksud dan rencana bagi setiap kami. Kami telah mendengarkan penguraian firman-Mu. Sekarang bantulah kami ya Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, bantulah kami juga untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan kehendak-Mu. Bukan saja kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, tetapi berikanlah juga kepada kami satu komitmen di dalam kehidupan Kristen kami untuk belajar mematuhi, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama mengumpulkan korban persembahan kita. Bapak Ibu bisa
langsung mentransfernya ke rekening gereja pada unit masing-masing atau mengumpulkannya di rumah kemudian menyetorkannya kepada kantor gereja. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, ya untungku besar. Ku besar, cinta Yesus milikku, jiwaku berteman, damai penuh di kalbu. Tengah angin ribut dan ombak menerpangku, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Sungguh benar, besarlah untukku, sungguh senang jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku, jika aku menerima Yesus penebus. Meskipun tak ada harta benda padaku, tetapi imanku hanya kepada Yesus. Dia menopangku, aku berdiri teguh, ku tidak mengeluh karena Yesus milikku. Sungguh benar, besarlah untukku, sungguh senang jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku, jika aku menerima Yesus penebus. Jika aku menerima Yesus penebus. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh membawa korban persembahan kami di hadapan-Mu. Inilah persembahan yang kami bawa dari kasih karunia-Mu, dari anugerah-Mu bagi kami. Kami sadar bahwa apa yang kami bawa tidak berasal dari kekuatan kami untuk mencari harta dunia, tetapi karena Tuhan sendiri yang berkasih karunia, maka biarlah semua yang kami bawa ini akan memuliakan Engkau. Engkau menolong pengurus gereja pada unit masing-masing yang mengelolanya. Dengan hikmat Tuhan, mereka akan menggunakannya untuk kelebaran pekabaran Injil-Mu, untuk kemuliaan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan, untuk minggu yang akan kami jalani ke depan. Kiranya kekuatan-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu menaungi kami, menolong kami supaya di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, dalam new normal yang akan kami jalani, di tempat kami masing-masing, biarlah kesaksian hidup kami, tetaplah kesaksian hidup yang memuliakan Engkau, dalam iman kami, dalam pengharapan kami, dalam kasih kami, biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Ini doa kami bersyukur membawa doa ini kepada Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tiba di penghujung ibadah kita. Saya mengajak kita semua berdiri dan kita menyanyikan pujian doksologi. Yesus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.